Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Gak habis pikir kekhawatiran rakyat soal RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang bikin rakyat semakin khawatir akan negara Indonesia yang mau dibawa kemana sebetulnya. Benar-benar mau kembali ke Orde Baru? Mau mewujudkan kembali dui fungsi TNI? Masa yang protes di luar sana sudah nggak dihargai lagi argumennya? Kalian para elit sudah tidak butuh lagi saran dan juga kritik dari rakyat. Oh, sudah anti kritik ya? Jangan sampai kejadian 98 terulang lagi di tahun ini. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025 secara resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, pengesahan ini turut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta jajaran dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan. Tapi pertanyaannya, ini langkah untuk memajukan Indonesia atau justru memundurkan Indonesia? Apakah demokrasi kita ini sedang diuji ya? Atau malah sedang dihapus secara perlahan? Aksi demonstrasi di depan gedung DPR ini semakin memanas. Berdasarkan pantauan dari inilah.com, mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak pengesahan RUU TNI mendirikan tenda sebagai bentuk protes mereka. Sayangnya, gerbang DPR digembok rapat saat para anggota dewan masuk ke dalam. Ini semakin memicu amarah publik. Kenapa sih harus ditutup dan dikunci? Ada yang ditakutkan? Atau ada yang disembunyikan? Salah satu kelompok aksi dari Universitas Trisakti sempat bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Namun, mereka dengan tegas menolak untuk beraudiensi dengan DPR. Mahasiswa ini menegaskan, kami tidak akan beraudiensi. Kami tidak akan duduk bersama anggota DPR, tapi kami akan terus menolak. Setelah pertemuan dengan mahasiswa, Supratman ini mengatakan bahwa kekhawatiran soal kembalinya dui fungsi TNI itu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, mahasiswa ini hanya belum membaca isi RUU TNI secara utuh. Ya Pak, draftnya aja sulit buat diakses. Terus gimana mau dibaca coba? Jadi wajar dong kita mempertanyakan dui fungsi TNI ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi aksi protes dengan santai. Katanya nih, penolakan ini hanyalah bagian dari dinamika politik. Intinya, RUU TNI tetap disahkan. Duh, jadi harus marah atau enggak sih ini kawan inilah? Kalau diem aja, elit semakin jadi, bersuara selalu dianggap dinamika politik. Sebenarnya negara ini tuh mau dibawa kemana sih? Ini yang disebut melindungi dan membela rakyat. Atau hanya membela kekuasaan dan kepentingan golongan tertentu. Serba salah kan? Mau jadi apa coba negara Indonesia? Menurut kalian bagaimana seharusnya publik menyikapi pengesahan RUU TNI ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.